Selamat malam dan selamat datang kembali kepada teman-teman sekalian di channel Pusat Lumbung. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan juga berbincang terkait potensi desa kita atau potensi desa yang bersifat keagamaan. Apa sih itu yang disebut dengan bersifat keagamaan? Nah, jadi ketika kita berbincang terkait potensi yang bersifat keagamaan, maka seperti biasa, setiap pertanyaan yang Anda berikan maka akan terjawab melalui channel ini. Pesantren yang selama ini banyak sekali berada di desa itu menjadi potensi atau yang sangat potensial lah untuk dikembangkan. Jadi ketika kita berbincang terkait pesantren, ada banyak hal yang perlu dikembangkan. Yang pertama dari sumber daya alamnya, yang kedua dari lembaganya, dan yang ketiga bisa dari perekonomiannya. Dan yang keempat bisa dari apa? Budaya keagamaannya. Ketika kita berbicara terkait sumber daya alamnya, maka tentunya salah satu hal yang diupayakan atau yang diharapkan dari lahirnya santri-santri dari pesantren itu adalah mereka yang paham terkait agama atau sebagai scholar atau ulama yang nantinya. Dan yang kedua, ketika ulama sudah tercipta atau mereka adalah seorang yang ahli ilmu dalam agama, maka nantinya yang diharapkan adalah mereka mampu menjadi pendorong-pendorong terkait keilmuan, bukan hanya keilmuan keagamaan, namun juga keilmuan sains, sosial dan lain-lain yang sangat efektif untuk dipakai di era ini atau sangat dibutuhkan di era ini. Ketika hal tersebut sudah ada, maka selanjutnya adalah pengembangan lembaga atau yayasan. Jadi bagaimana cara menciptakan scholar-scholar atau ulama-ulama tersebut itu adalah tergantung dari bagaimana yayasan mengelolanya. Bagaimana yayasan menciptakan sebuah kurikulum pembelajaran yang baik, yang mendorong mereka minat belajar mereka, yang mendorong mereka menjadi orang yang paham terkait ilmu agama dan juga berdaya saing di era modern ini. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana melalui lembaga atau yayasan yang mereka kelola, mereka dapat menjadi manusia yang terdidik. Selain itu, ketika berbicara hal tersebut, maka juga terdapat potensi ekonomi. Apa sih potensi ekonomi yang dapat diberikan oleh pesantren? Pesantren itu kan bisa dikatakan sebagai sebuah lembaga yang dipenuhi oleh manusia-manusia yang sedang mencari keilmuan agama. Mereka yang sedang belajar terkait ilmu agama, mereka yang sedang memahami atau mendekatkan diri kepada Tuhannya melalui ilmu agama. Nah, ketika berada di era modern seperti ini, kehidupan terutama di Indonesia kan semuanya sebagai mayoritas masyarakat muslim di dunia, maka banyak hal yang sudah bersifat halal. Banyak hal atau budaya atau praktek ekonomi syariah yang katanya non riba itu sudah dipraktekkan. Pesantren sebagai lembaga keagamaan, maka tentunya bisa diberdayakan melalui program-program ini, program bank syariah, program halal, sertifikasi halal dan lain-lain. Nah, dan selanjutnya terkait bagaimana cara menciptakan hal tersebut adalah terkait kembali lagi kepada sumber daya dan juga lembaganya. Ketika lembaga sudah mampu menciptakan kurikulum yang sesuai, kurikulum yang mendorong nantinya agar terciptanya hal tersebut, maka nantinya bisa dipastikan atau kurang lebih lah kebanyakan hasil yang didapatkan itu akan lebih banyak sesuai harapan. Jadi terdapat ulama-ulama, terdapat mereka yang ahli dalam bidang-bidang yang diberikan dan juga diajarkan, sehingga pesantren menjadi ikon dan juga yang dapat memberdayakan diri mereka sendiri atau lembaga mereka sendiri. Namun bukan hanya itu, tapi mereka juga dapat mengembangkan atau memberikan kontribusi yang baik terhadap masyarakat sekitar. Nah, oleh karena itu, maka percayalah bahwa desa itu cukup banyak peluang untuk menjadi hal yang terbaik, untuk menjadi lokasi atau menjadi tempat yang sangat berpotensi untuk pemberdayaan manusia. Mari hidupkan diri di desa. Terima kasih.